Oke, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai dengan materi kita hari ini, C3.1, simulasi dan komunikasi digital. Namun, sebelum masuk pada perkenalan materi yang akan Pak paparkan dalam satu semester ke depan ini, izinkan Pak untuk memperkenalkan diri. Nama Lamberto Soni Untaolin, Eskom. Alamat Jalan Pendidikan 2 nomor 5, Wali Kota Baru. Nomor HP 0821 4729 7426. Email taolinsoni@gmail.com. Oke, kita masuk pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pak akan membawakan mata pelajaran ini untuk kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3 SMK Negeri 4 Kupang. Kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer. Itu yang akan kita pelajari pada materi pertama nantinya. Yang berikut ada 3.2, menerapkan metode petaminda. Yang berikut lagi 3.3, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 3.4, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. 3.5, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. 3.6, menerapkan teknik presentasi yang efektif. Dan yang terakhir 3.7, menganalisis pembuatan e-book. Nah, ada 7 kompetensi yang akan kita pelajari bersama, yang akan Bapak ajarkan untuk anak-anak sekalian dalam semester ini. Namun, untuk itu Pak akan membuka perkenalan secara garis besar pada materi pertama 3.1, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Pengertian dasar logika dan algoritma. Pengertian dasar diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar. Itu berkisar antara tahun 825 Masehi. Definisi logika. 1. Penalaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, itu merupakan definisi dari sebuah logika. Nah, sekarang Pak gambarkan definisi dari logika itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah solusi masalah yang kita dapat harus mempunyai akhir dari penyelesaian atau penyelesaian dalam sebuah solusi. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Itu adalah 3 pokok definisi dari algoritma. Yang berikut Pak akan tampilkan gambaran sebuah flowchart dari sebuah algoritma. Dalam membuat sebuah algoritma, kita harus merancang sebuah flowchart. Dalam flowchart itu ada beberapa rancangan. Yang pertama adalah ada output. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Yang keempat, berakhir atau semi algoritma. Yang kelima adalah tekstur. Itu merupakan gambaran dari sebuah flowchart untuk merancang suatu algoritma. Nanti kita akan pelajari materinya lebih detail lagi. Ini Pak gambarkan secara garis besarnya. Suatu algoritma atau yang terbaik
harus menghasilkan output yang guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam ke depan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Contohnya, sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Yang namanya kalau kita mau mengirimkan surat atau melakukan segala kegiatan apapun, itu kan pasti akan melakukan suatu proses. Nah, di sini contoh dari sebuah proses atau prosedur ketika kita mengirimkan suatu surat kepada teman. Yang pertama, yang kita lakukan adalah tulis surat pada secari kertas surat. Yang kedua, ambil sampul surat atau amplop. Yang ketiga, masukkan kata ke dalam amplop, kata atau isi dari sebuah surat itu. Yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat. Yang kelima, tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. Yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat tersebut. Yang ketujuh, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak bis surat. Nah, itu adalah contoh prosedur kita dalam mengirimkan surat. Jadi, semuanya melalui tahapan demi tahapan. Tahapan dari analisa algoritma. Yang pertama, bagaimana merancangkan satu algoritma. Dan yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma dengan bahasa semu atau source code. Itu yang biasa dipakai untuk dalam bahasa pemrograman komputer. Contohnya, ini Pak kasih contoh singkat, untuk menghitung luas dari sebuah segitiga. Yang pertama, masukkan nilai alas. Yang kedua, masukkan nilai tinggi. Yang ketiga, mulailah kita menghitung luas. Samakan alas kali tinggi per 2. Dan yang keempat, mencetak hasil luasnya atau hasilnya daripada perhitungan dari luas segitiga itu. Nah, ini ada gambaran dari flowchart yang tadi digambarkan adalah menghitung luas segitiga. Yang pertama di sini adalah start. Start ini adalah kita mulai menghitung. Yang berikutnya masukkan alas. Flowchart yang berikutnya adalah masukkan tinggi. Flowchart yang berikutnya adalah menghitung luas atau proses daripada hasilnya. Yang keempat adalah cetak luas, itu output. Dari sekian proses dari mulai masukkan alas, masukkan tinggi, menghitung luas alas kali tinggi. Nah, kita sampai pada akhirnya adalah cetak luas atau hasil daripada perhitungan alas kali tinggi tersebut. Selebihnya dan proses terakhir daripada flowchart ini adalah stop. Stop adalah dia akan kembali ke menu awal. Jadi, mungkin sekedar itu saja gambaran dari Bapak. Untuk kita pemahaman, sekedar gambaran buat kita pembelajaran di materi untuk pertama kali kita nanti pada perhitungan dasar dari algoritma. Itu adalah gambaran secara garis besar tentang bagaimana kita memahami tentang suatu algoritma dan kita bisa menerapkan logika dengan membuat suatu algoritma ke dalam komputer itu. Sekian jumpa untuk perkenalan hari ini. Shalom, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.